Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 2. Iblis Tua. Li Jie ingat pada saat ketika era Ming kuno akan segera berakhir dan era Kaisar dimulai. Jiwanya masih terperangkap dalam tubuh Gagak Hitam. Dan sekarang dia berada di era baru ini. Sebuah era di mana dia untuk sementara mendapatkan kembali kewarasannya dan mengendalikan dirinya sendiri dari gua abadi setelah perjuangan yang berkepanjangan. Pada saat pertama kali bertemu Kaisar Abadi Mingren masih seorang anak kecil yang jatuh cinta dengan seni bela diri. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi agung. Waktu antara sekarang dan ketika dia memimpin Kaisar Abadi Mingren ke dunia kultivasi sudah bertahun-tahun. Banyak generasi ahli yang telah muncul dan menghilang dalam lautan waktu yang misterius. Secara tidak sengaja, ia melihat tongkat kayu yang berwarna hitam keabu-abuan di sebelah altar di bawah patung. Li Jie tidak bisa menahan tawa kecilnya ketika dia melihatnya. Dia tidak percaya bahwa tongkat itu masih ada setelah bertahun-tahun. Di masa lalu dia memanfaatkannya dengan baik dan mendisiplinkan sekelompok anak-anak yang energik termasuk Kaisar Abadi, sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka. Pada saat ini, 6 tetua dari sekte kuno dupa pembersihan semuanya telah dikumpulkan. Meskipun mereka semua sudah tua, energi darah mereka masih jelas pelangi dengan cahaya terang yang mengelilingi tubuh mereka. Meskipun sekte kuno dupa pembersihan telah menurun, itu masih merupakan garis keturunan Kaisar Abadi. Jika para tetua menerima gelar dari kerajaan permata surgawi, maka mereka semua akan menjadi pahlawan bernama. Pada saat ini, tatapan tajam dari 6 tetua ini terpaku pada Li Jie, seolah-olah mereka bermaksud untuk mengungkapkan rahasianya. Namun, Li Jie tetap tenang dan duduk diam dalam suasana yang tidak nyaman ini. Akhirnya, tetua pertama dengan serius bertanya, "Di mana token kuno dupa pembersihan?" Token itu sangat penting karena itu adalah benda yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, pendiri mereka. Li Jie perlahan membuka telapak tangannya untuk mengungkapkan token kuno yang dia bawa. Dia terkejut ketika iblis tua membawanya ke kota di bawah gunung sekte dan kemudian lari ke rumah bordil. Sebelum pergi, dia dengan santai melemparkan token itu ke tangan Li Jie. Sulit dipercaya bahwa orang seperti orang tua ini akan memiliki token kuno. Di masa lalu ketika Li Jie terjebak dalam Gagak Hitam dan ketika Mingren memikul kehendak surga, dia memberikan 3 token kuno kepada Li Jie. Kemudian Li Jie memberikan token ini kepada orang yang berbeda. Setelah jutaan tahun, Li Jie dengan nostalgia menatap token di tangannya. Di masa lalu dia tidak membutuhkannya. Tetapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan otoritasnya. 6 tetua mengedarkan token itu dan dengan hati-hati memeriksanya untuk memastikan bahwa itu adalah memang yang asli. Yang benar adalah bahwa sekte tersebut telah lama ingin merebut kembali token itu. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mengambil paksa dari tangan si iblis tua. Iblis tua tahu bahwa token itu setara dengan kehidupan lain. Jadi dia memegangnya dengan nyawanya. Siapa yang akan meramalkan bahwa itu akan jatuh ke tangan manusia tanpa reputasi apapun? Tetua pertama dengan dingin bertanya, "Di mana iblis tua?" Kenyataannya, tetua pertama tidak menyukai iblis tua. Seseorang yang hanya bisa menghabiskan uang, berbohong, dan bermain dengan wanita. Baginya tidak masalah, apakah iblis tua adalah putra dari master sekte sebelumnya atau bukan. Li Jie dengan tenang menjawab, "Dia pergi ke rumah bordil Cui Hong." Bayangan bisa dilihat di wajah 6 tetua. Meskipun mereka tidak menyukai iblis tua, pemikiran seseorang dari sekte terhormat mereka mengunjungi rumah bordil yang paling terkenal dan populer dalam radius 1000 mil adalah sumber rasa malu yang besar. Dan itu juga bukan pertama kalinya dia mengunjungi rumah bordil ini. Para tetua telah memendam kemarahan dan tidak tahu bagaimana melepaskannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa pemain terkenal seperti itu tidak akan menjadi bagian dari sekte mereka di masa depan. Seorang tetua yang berbeda dengan keras bertanya, "Apa permintaanmu?" Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Li Jie untuk mendapatkannya. Tapi sebenarnya,
Token di depan jelas bukan token yang palsu. Lichie perlahan menjawab. Aku mendengar bahwa posisi murid utama sekte tersebut masih kosong. Karena iblis tua dengan sungguh-sungguh merekomendasikanku karena bakatku, aku tidak punya pilihan lain selain meminta posisi ini. Setelah mendengar jawabannya, Nato tua mulai mengutuk iblis tua. Bajingan sialan itu. Hak apa yang dia miliki untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi murid utama sekte mereka? Itu adalah posisi yang sangat penting. Jadi sekte harus berhati-hati memilih individu yang tepat. Kalau tidak, tempat itu pasti sudah ditempati. Seorang tetua berbicara dengan suara dingin. Jangan memperlakukan posisi murid utama sebagai lelucon. Aku tahu, jawab Lichie dengan tenang, dan perlahan mengucapkan kata-kata tanpa rasa takut. Namun orang yang membawa token memiliki hak untuk menuntut permintaan apapun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi Mingren. Tetua pertama menyela dengan pertanyaan yang mengancam. Bagaimana jika kau menggunakan metode curang untuk mendapatkan token ini? Posisi sebagai murid utama bukanlah sesuatu yang bisa diolok-olok atau diberikan tanpa pikir panjang. Lichie menjawab dengan sikap mendominasi. Aku mengerti. Tetua takut bahwa aku mungkin telah menggunakan cara yang tidak jujur untuk merebut paksa token ini dari tangan iblis tua. Karena kalian berenam tidak mempercayaiku, kalian dapat mengirim orang ke rumah bordel Cuihong untuk mengkonfirmasinya. Jauh di lubuk hati mereka, para tetua berteriak pahit ketika mereka setiap kali mendengar nama rumah bordel Cuihong. Pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mengirim murid untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan Lichie. Sesaat kemudian seorang murid mengkonfirmasi bahwa kata-kata Lichie memang benar. Murid itu mencoba yang terbaik untuk meninggalkan informasi mengenai situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari iblis tua dengan gadis-gadis sekarang. Kalau tidak, para tetua mungkin sudah gila. Karena tidak mau, para tetua harus mengikuti aturan yang diberikan kepada mereka oleh pendahulu mereka. Bahkan jika sekte kuno dupa pembersihan telah jatuh, garis keturunan mereka masih milik Kaisar Abadi. Dengan demikian mereka tidak dapat mencemarkan nama baik yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Pada akhirnya para tetua mengeluarkan perintah. Keluarkan cermin kebenaran. Cermin kebenaran bersinar di tubuh Lichie. Setiap manusia yang ingin bergabung dengan sekte untuk tujuan kultivasi harus dinilai dengan cermin jenis ini untuk menguji fisik seseorang, roda kehidupan dan istana takdirnya. Di dalam cermin, bayangan Lichie muncul. Itu adalah bayangan kabur dan tidak stabil yang tampak seolah-olah akan menghilang dalam sekejap. Di belakang bayangan ini, lingkaran darah ilusi muncul, dan di atas lingkaran cahaya ini ada cahaya redup. Keduanya sangat lemah. Fisik fana, roda kehidupan fana, dan takdirnya menunjukkan bahwa dia memiliki istana takdir fana. Murid itu melaporkan temuan cermin kebenaran tentang bakat bawaan dan kondisi fisik Lichie. Setiap orang memiliki fisik dan roda kehidupan serta istana takdir. Fisik secara langsung mempengaruhi kekuatan fisik seseorang. Roda kehidupan menunjukkan umur panjang seseorang dan istana takdir menunjukkan bakat bawaan seseorang untuk berkultivasi. Fisik fana Lichie, roda kehidupan fana dan istana takdir fana membungkam para tetua. Dia adalah lelaki paling rata-rata. Sekte bisa pergi keluar dan mengambil orang biasa dari jalanan dan mereka juga akan memiliki bakat yang sama. Jika kau ingin menjadi murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan, paling tidak kau harus memiliki fisik Xiantian. Roda hidupmu juga harus berada pada level yang sama. Kemampuanmu tidak cocok untuk posisi ini. Tetua pertama langsung menolak Lichie. Aku sadar bakatku, kata Lichie yang tidak terlalu memikirkannya, dan dengan santai berbicara. Tapi aku masih ingin menjadi murid utama. Para tetua sangat diperparah oleh kata-kata ini. Orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid biasa, apalagi murid utama. Ini adalah salah satu permintaan paling tidak masuk akal yang pernah mereka dengar. Aku percaya bahwa keturunan Kaisar Abadi tidak akan menarik kembali kata-kata mereka, atau melanggar aturan leluhur dan mempermalukan sekte dan garis keturunan. Kata Lichie sambil bermain-main dengan token di tangannya dan perlahan melanjutkan. Jika token ini jatuh ke tangan orang lain, hasilnya tidak akan terbayangkan.
Mendengar hal ini, ekspresi 6 tetua membeku. Tetua pertama menatapnya dan dengan dingin membalas. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, siapapun yang ingin menjadi murid utama sekte kami harus diuji dalam semua aspek. Ini berkisar dari asal mereka, latar belakang mereka, serta bakat bawaan mereka. Bagaimanapun, sekte tidak akan mengizinkan kandidat yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi itu. Itu masalahmu. Setelah selesai berbicara, Lichie menjawab, itu masalahmu. Lichie menatap enam tetua dan berkata, jika kalian berpikir sekte lain mengirimku untuk mencuri warisan Kaisar Abadi, maka izinkan aku memberitahu bahwa aku tidak perlu menjadi murid utama. Karena tatanan bajik ini, aku hanya bisa meminta mereka. Tidak perlu repot menjadi murid utama. Kalian harus tahu ini lebih baik dari aku seharusnya. Jika aku ingin menghancurkan sekte, itu tidak akan menjadi hal yang sulit dengan kekuatan token ini. Kata-kata Lichie membuat para tetua saling melirik. Meskipun mereka agak ragu, mereka tidak sepenuhnya mempercayai Lichie. Dia bicara bukan tanpa alasan. Tetua Chao, salah satu dari 6 tetua, perlahan menjawab, jika token terus berkeliaran di luar, bukankah itu akan menjadi bahaya tersembunyi bagi kita? Kita tidak akan dapat menolak siapapun dengan token tersebut. Jadi sebaiknya kita menerima permintaannya. Tetua pertama dengan dingin menjawab, masalahnya tidak bisa dianggap enteng. Tetua lain merenung. Dari masa lalu sampai sekarang, murid utama selalu menjadi murid langsung di bawah Master Sekte. Apakah kita menerima permintaannya atau tidak? Bagaimanapun, kita harus terlebih dulu meminta pendapat Master Sekte mengenai keputusan ini, kemudian membuat pilihan sesudahnya. Ini masuk akal. Pada akhirnya murid utama akan menjadi murid langsung dari Master Sekte. Para tetua yang tersisa setuju. Setelah 6 tetua selesai berdebat, tetua pertama segera mengirimkan perintah. Kirim surat ke Master Sekte. Surat itu dengan cepat dikirim ke Master Sekte Su Yonghuan, dan 6 tetua menerima balasan dengan sangat cepat. Yang mengejutkan mereka, jawabannya adalah bahwa Master Sekte sebenarnya mengizinkan Lichie menjadi murid utama. Tetua pertama membaca surat itu 3 kali dan memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Jadi dia dengan marah berteriak, benar-benar tidak ada yang bisa dipercaya. Master Sekte terlalu gegabah. Tetua Chao membujuk dengan kata-kata, saudaraku, jika Master Sekte telah setuju, lalu mengapa kita masih berdebat? Pada akhirnya murid utama masih menjadi murid langsung dari Master Sekte. Jadi pilihan ada di tangan Master Sekte. Master Sekte terlalu gegabah, kata tetua lain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetua Chao tersenyum paksa. Jadi, kita tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya jika kita dapat memulihkan token, maka kita pada akhirnya akan melakukan perjuangan yang luar biasa kepada sekte tersebut. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.